إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سمنا المدن إلى روح سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد الأنشاري خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني والحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيدنا الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Risalatul Mu'awana. Mana semuanya? Wa awhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalamu abdi habli min ainika dumu'a wa min qalbikal khushu'a summa da'u fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujibu abdi qib alal madaini wal husuni wa ablighum anni kalimataini kullahum la yakuluna illa tayyiban wa la yatakallamuna illa al-haqq
artinya wa auhallahu, dan mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila ba'di anbiya'ihi, kepada sebahagian para nabinya Allah alaihimussalam, atas mereka salam kesejahteraan. Abdi, wahai hambaku, habli, berikanlah untukku, min ainika dumu'a, dari dua matamu akan air mata, wa min qalbika, dan dari hatimu, al khusyu'a, akan kekhusyuan. Summad'u, kemudian berdoalah engkau, fa inni astajibu laka, maka bahwasanya aku memperkenankanmu, wa anal qaribul mujibu, dan aku orang yang dekat yang memperkenankan segala doa. Abdi, wahai hambaku, qib, bertahanlah engkau, alal madaini wal husun, di atas medan-medan dan benteng-benteng. Wa ablighum, sampaikanlah oleh kalian kepada mereka, anni, dariku, kalimataini, dua kalimat, yang kullahum, katakan olehmu bagi mereka. Satu, la yakuluna illa thayyiban, tidak memakan mereka kecuali yang baik. Wala yatakallamuna, dan tidak berkata-kata mereka illal haqqa, kecuali yang benar. Titik. Jaga penjelasannya. Wa auhallahu ila ba'di awliya anbiya'ihi, mewahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian para nabinya. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Dalam keterangan ini tidak disebutkan nabinya. Jika di dalam ilmu hadis ini namanya mubham, kurang jelas nabinya siapa. Ya lelah, walaupun nabinya Allah Ta'ala itu kan banyak. Jumlah para nabi itu berapa? 124.000. Allah Subhanahu wa ta'ala punya para nabi yang jumlahnya 124.000. Lalu dari 124.000 ini ada yang menerima wahyu dari Allah. Siapa nabinya tidak disebut. Apa bunyi wahyunya? Bunyi wahyunya dengan bahasa Arab begini. Abdi, wahai hambaku, yaitu kita. Habli min ainika dumu'a, berikanlah untukmu dari matamu itu ad-dumu'a, aliran air mata. Wa min qalbikal khusyu'a, dan dari hatimu kekhusyuan. Ada dua anggota dalam tubuh kita ini. Yang pertama mata, yang kedua hati.
Mata ini Allah minta agar mata kita ini mengeluarkan air mata. Yang mengeluarkan air mata itu bisa saja disebut dengan tangisan. Allah minta agar kita ini menangis. Rahmatnya, Allah minta agar mata kita ini menangis. Menangis itu ada dua macam. Ada menangis sedih, ada menangis gembira. Ada menangis kecewa, ada menangis bahagia. Yang penting air mata kita ini Allah minta mata kita ini mengeluarkan air mata. Baik air mata tangisan karena sedih, karena takut, karena apa? Karena mengingat betapa beratnya kita menghadapi kematian. Kita tahu rahmatnya bagaimana nantinya kita menghadapi kematian. Kita tahu. Sehingga kita khawatir di saat kematian itu su'ul khatimah, jelek. Saking takutannya dengan keadaan itu kita menangis apa? Sedih karena tidak mengetahui, karena nasib bagaimana nanti kematian. Sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kematian dalam keadaan iman. Sehingga kita berharap kepada Allah kematian dalam keadaan zikrullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar kita husnul khatimah, lalu mengeluarkan air mata. Inilah permintaan. Tapi ngarannya menangis karena takut. Pernahkah sudah kita rahmat mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah? Kalau kada pernah, berarti kita belum memberikan apa yang Allah minta kepada kita. Pernahkah sudah kita menangis karena takut azabnya Allah? Kalau belum pernah kita menangis, berarti kita belum memberikan air mata ini untuk Allah. Ada air mata karena senang dan gembira. Senang dan gembira dengan rahmat dan anugerah Allah Ta'ala. Saking senang dan gembiranya kita menerima rahmat Allah Ta'ala, menerima anugerah Allah, betapa senangnya lalu menangis. Nang kaya kita rancak melihat di TV, orang dapat duit nang tadinya kada pernah mendapatkan duit sebanyak 100 juta. Lalu dia dengan mudahnya diberi orang dapat duit 100 juta, menangis. Iyalah, tangisan apa itu? Tangisan gembira. Tangisan senang. Senang karena apa? Karena senang dengan dapat rezeki. Siapa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka dia menangis karena gembira menerima rahmat Allah. Sudahkah kita menangis gembira dengan rahmat Allah? Kalau kita belum pernah menangis dengan senang dan gembira menerima rahmat Allah, maka berarti kita belum memberi apa yang Allah minta. Orang mengganang Rasulullah, bulan Maulid, bulannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bulannya lahir baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Rasulullah itu adalah sababun likulli ni'matin wasalat ilaina. Rasulullah itu adalah sebab nikmat yang sampai kepada kita. Nikmat apapun yang kita rasakan, baik nikmat iman, baik nikmat kesehatan zahir, kesehatan batin, nikmatul wujud, nikmat keberadaan kita, itu seberataan dengan sebab Rasulullah perantaranya. Kita dapat nikmat bisa bernapas karena Rasulullah. Kita ada di alam dunia ini karena Rasulullah. Kita bisa sehat ini karena Rasulullah. Kita bisa makan karena Rasulullah. Kita bisa minum karena Rasulullah. Kita bisa menikmati kehidupan ini karena Rasulullah. Karena apa? Karena Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, jika bukan karena engkau, alam semesta dan segala isinya ini tidak aku ciptakan. Maka alam semesta ini dan segala isinya ini ada, termasuk diri kita. Ini adalah karena Rasulullah. Laulaka ya zinatal wujudi wala taranam tumfi salati laulaka ya zinatal wujud. Jika tidak karena engkau, wahai orang yang menjadi perhiasan kehidupan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika karena tidak sampian, Allah tidak akan menciptakan alam ini. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, rahmat, kasih sayang dan apapun dalam kehidupan kita ini adalah berkat Rasulullah. Lalu kita senang dengan Rasulullah. Saking gembiranya, saking senangnya dengan Rasulullah, lalu air mata ini mengalir. Menangis karena rahmat Allah, menangis karena Rasulullah. Maka apabila air mata kita ini menangis karena senang dengan rahmat Allah, karena gembira dengan Rasulullah, berarti kita sudah memberikan apa yang Allah pinta. Permasalahannya, sudahkah kita menangis karena Rasulullah? Hanya kita yang bisa menjawab, ya Allah. Nah, kita aja yang mempertanyakan diri kita. Kita aja yang merasakan dan merenungkan diri kita. Pernahkah aku menangis, mengalirkan air mata di mata ini karena gembira dengan rahmat Allah, karena sedih, takut dengan siksanya Allah? Yang jelas, habli min ainika dumu'a, kata Allah, berikanlah matamu, dari air matamu itu tangisan kepada. Wa min qalbikal khusyu'a, berikanlah dari hatimu itu adalah perasaan khusyuk. Sudahkah kita ini memberikan kekhusyuan kepada Allah? Khusyuk di saat ibadah, khusyuk di saat berdoa, khusyuk di saat berzikir. Sudahkah kita memberikan hati kita khusyuk kepada Allah? Khusyuk di dalam sembahyang, sudahkah hati kita ini khusyuk dalam sembahyang? Khusyuk di dalam
berzikir. Sudahkah hati kita ini khusyuk dalam berzikir? Sudahkah hati kita ini khusyuk di saat membaca Al-Quran? Sudahkah hati kita ini khusyuk di saat bermacam-macam ibadah? Kalau kita belum memberikan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita belum memberi apa yang Allah minta kepada kita. Nah, kalau sudah air matamu mengalir, hatimu sudah khusyuk, summado, baru kamu berdoa. Kalau matamu, hatimu belum khusyuk, matamu belum mengalirkan air mata, bagaimana doamu bisa dikabul Allah? Bagaimana doamu bisa diperkenankan oleh Allah? Summad'u, berdoalah engkau setelah hatimu khusyuk, setelah air matamu mengalir karena takut akan Allah. Kata Allah, berdoa, inni astajibu laka. Inni astajibu laka, maka sesungguhnya aku memperkenankan doamu. Ini kayak berdoa gitu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ngantuk. Coba berdoa dengan tangisan, dengan hati yang khusyuk, dengan aliran air mata, Allah akan memperkenankan. Tapi jangan hanya menangis. Ada juga orang nangis tapi hati kada khusyuk juga. Kada juga. Yang dipinta Allah, alirkan air matamu, khusyukkan hatimu, minta kepada Allah, astajibu laka. Maka kata Allah, aku perkenankan permintaanmu, aku perkenankan doamu. Anal qarib, aku orang yang dekat di hatimu. Anal qarib, aku orang yang dekat di hati orang yang beriman. Al-mujib, aku orang yang memperkenankan segala permohonan. Akulah orang yang mengabulkan semua permintaan. Maka kalau engkau ingin permintaanmu diperkenankan, doamu dikabulkan, alirkan air matamu dan khusyukkan hatimu di saat berdoa. Abdi, wahai hambaku, qib alal madaini wal husun, bertahanlah engkau di atas medannya Allah dan bintingnya Allah. Tetap berada di dalam syariat Allah, tetap berada di dalam bintingnya Allah. Bintingnya Allah itu adalah zikrullah. Wa ablighum, sampaikanlah oleh engkau terhadap manusia anni dariku kalimatain, dua kalimat. Sampaikan oleh engkau kepada manusia hanya dua kalimat. Qul lahum, katakan terhadap manusia, yang pertama, la ya'kuluna illa thayyiban, janganlah mereka itu memakan makanan illa thayyiban, kecuali yang halal dan nyaman. Jangan makan yang haram. La ya'kuluna illa thayyiban, janganlah mereka memakan makanan yang itu merupakan kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup itu adalah makan dan minum. Tapi ingat, jangan memakan kecuali yang halal. Namun sekarang ini kita rahmatai berada di keadaan zaman yang serba sulit. Serba sulit apa? Sulit
mencari gawian, sulit ekonomi, dan sulit mencari rezeki menurut sebagian orang. Tetapi sebenarnya rezeki yang halal itu banyak aja, karena wa ardullah wasi'ah, bumi Tuhan ini luas. Kalau kita hendak sekedar mencari yang halal, air yang mengalir di sepanjang sungai itu halal, silahkan dijual airnya, bisa. Kalau kita ingin makan yang halal, penghasilan yang halal, rumput-rumput yang ada di hutan, kayu-kayuan yang ada di hutan, silahkan diambil, dijual, halal. Permasalahannya pondokan terlalu gaya, kada mau berusaha, nang kasar-kasar, hendak nang nyaman-nyaman, duitnya hendak banyak. Nang halal itu banyak, silahkan makan, tapi yang halal. Tapi keadaan zaman sekarang, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu min halalin am min haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang satu keadaan lawan umat yang di zaman itu, di keadaan itu, di saat itu manusia tidak peduli lagi. Yang penting dapat duit, mau halal mau haram mereka kada peduli. Inilah orang kada peduli lagi apakah ini sugukan, yang sugukan itu adalah haram. Ar-rashi wal murtashi huma finnar, yang menyogok yang disogok dua-duanya masuk neraka. Musim pilkada, musim sugukan. Tapi orang kada peduli lagi, mau halal mau haram hantam terus. Padahal Allah memesankan mereka jangan memakan kecuali yang baik. Apabila makanannya haram, maka ancamannya banyak. Di antaranya adalah apa hadis Nabi, ma min nabatin, ma min lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Selama ada di dalam tubuh kita ini yang haram, Allah tidak akan memperkenankan doa kita. Selama ada di dalam tubuh kita ini yang haram, Allah kada menerima ibadah kita. Karena Allah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, maha bersih. Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Yang tidak bersih tidak diterima Allah. Inilah permasalahan kita sekarang ini. Orang gak ada tahu lagi nang halal ka, nang haram kada peduli, nang penting dapat duit. Menipu kada gado, nang penting dapat duit, ujarnya. Na'udzubillah. Katakan olehmu kepada manusia, la yakuluna illa tayyiban. Jangan makan mereka kecuali yang halal. Wala yatakallamuna illal haqqa. Janganlah mereka itu berkata-kata kecuali yang benar. Bepandir nang bujurnya aja, jangan berdusta, apalagi memfitnah, apalagi mencela, menghina dan sebagainya. Berkatalah yang benar. Habis. Kemudian wa iza arada ahadun minhum ad-dukhula fil amrin falyatadabbar akibatahu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ila ba'd anbiya'ihi alaihi salam. Rabbi habli min 'ilmika nubuwwatan
ثم ادعوا فإني أستجب لك وأنا قريب مجيب عبدي إذ على المدائن